Alur cerita novel Renegade Immortal bagian 98. Ekspresi Wang Lin tampak muram saat dia menatap wanita di hadapannya tanpa suara. Su Liguo, roh pedang yang berada di sisi Wang Lin, tiba-tiba memandang wanita itu dengan tatapan penuh kagum. Dengan suara manja, ia berkata sambil meninggalkan pedang surgawi. Adik peri, jangan takut, kakak musuh akan datang menyelamatkanmu. Wanita itu hanya tersenyum lembut. Matanya bersinar penuh misteri. Ia mengangkat tangan halusnya dan dengan perlahan menunjuk ke arah dahi Su Liguo. Begitu ujung jarinya mendarat, tubuh Su Liguo mendadak menyeringai, lalu menghilang. Sosoknya berganti menjadi cahaya pedang yang berpendar. Pelacur, kakek musuh sudah pernah menderita karena perempuan. Mana mungkin aku mengulanginya lagi, seru Su Liguo dengan marah. Senyum di wajah wanita itu semakin merekah. Dengan hembusan napas lembut, ia meniup energi pedang itu hingga hancur berantakan. Adegan ini begitu menakutkan bagi Su Liguo, sehingga ia segera kembali ke dalam pedang surgawi, bersembunyi di dalamnya. Wang Lin memandang wanita itu dengan tatapan dingin dan bertanya berat. Siapa kamu? Wanita misterius itu memandang balik ke arahnya dan perlahan berkata. Di antara para kultivator, aku dipanggil Meiji. Namun, di dalam klan abadi yang ditinggalkan, aku adalah leluhur ketiga. Mata Wang Lin sedikit menyipit, ia menjawab dengan tenang. Jadi ini adalah tuan leluhur ketiga junior telah lancang masuk ke tempat ini dan akan segera pergi. Ia perlahan mundur, tapi wanita itu menatapnya dengan penuh riak di matanya. Jangan panggil aku tuan leluhur ketiga, ujarnya lembut. Aku lebih suka jika kau memanggilku Meiji. Kau boleh pergi hari ini, tetapi hanya jika kau patuh. Ia kemudian mengangkat jarinya, dan dalam sekejap, terowongan yang menuju lapisan ke-10 makam abadi tertutup rapat. Ekspresi Wang Lin menjadi semakin gelap, ia menatap tajam ke arah Meiji. Apa maksud senior? Wanita itu meletakkan jarinya di dekat bibirnya yang merah merekah. Matanya memancarkan pesona memikat, lalu ia tersenyum. Apalagi maksudku? Aku hanya ingin kau merasakan indahnya hidup. Aku mencium aura yang sangat bersih dari tubuhmu. Aku yakin kau belum pernah merasakan seorang wanita sebelumnya. Bukankah ini keberuntungan untukku? Mata Wang Lin menatapnya semakin tajam. Dengan dingin, ia berkata. Bisa berada di tempat ini menandakan bahwa Anda terluka parah. Leluhur ketiga, apakah Anda mengenali benda ini? Dengan satu tamparan di kantong penyimpanannya, Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Fragmen-fragmen jiwa segera beterbangan keluar, disertai ratapan memilukan yang menggema di seluruh ruangan. Mata Meiji langsung berbinar saat ia menyebutkan dengan suara pelan namun penuh tekanan. Bendera 1 miliar jiwa, Wang Lin lalu menunjuk ke pedang surgawi, membuatnya memancarkan cahaya menyilaukan. Dengan ayunan kuat, ia menebas tanah, menciptakan parit dalam yang terbentuk dengan suara ledakan dahsyat. Ini hanya 10% dari energi spiritual surgawi saya, ujar Wang Lin dingin. Senyuman Meiji memudar sedikit. Ia menatap pedang itu dan berujar. Jadi ini adalah harta surgawi, apakah kau yakin bisa membunuhku dengan dua harta itu? Jika Anda berada dalam kondisi penuh, saya mungkin tidak yakin tapi sekarang, Anda jelas terluka parah. Jangan paksa saya, senior, ini tidak baik untuk kita berdua. Biarkan saya pergi, dan Anda bisa melanjutkan pemulihan. Meiji tersenyum tipis, namun tatapannya semakin berbahaya. Ia mendekat dan berkata dengan suara yang terdengar seperti rayuan maut. Aku tidak berniat memaksamu. Aku hanya ingin merasakan musim semi bersamamu, jangan terlalu kaku. Di makam abadi ini ada 19 lapisan. Jika kau melewati para penjaga di lapisan bawah, kau akan menemukan fragmen jiwa leluhur pertama klan abadi yang ditinggalkan. Kau memiliki bendera itu, tidakkah kau ingin mengumpulkannya? Wang Lin menatapnya dingin. Aku akan memberimu waktu 3 tarikan napas. Apakah aku pergi atau kita bertarung? Kau yang menentukan. Meiji akhirnya menghela napas panjang. Dengan satu gerakan, terowongan yang tadinya tertutup terbuka kembali. Jika kau tidak mau merasakan nikmatnya bersamaku, aku tidak akan memaksa, tetapi, tinggalkan fragmen jiwa domain itu. Wang Lin mundur dengan tenang. Setelah keluar dari makam abadi, aku akan melepaskannya. Dengan kekuatanmu, menangkapnya kembali bukan masalah. Begitu selesai bicara, tubuh Wang Lin berubah menjadi kilatan cahaya dan ia melesat menuju terowongan keluar. Meiji mengerutkan alis, senyum manisnya berubah menjadi tatapan dingin. Kita lihat saja bagaimana kau keluar dari perangkap ini. Namun senyum itu membeku saat ia melihat Wang Lin tiba-tiba berhenti. Sebelum memasuki terowongan, Wang Lin mengaktifkan formasi teleportasi yang telah disiapkannya sebelumnya. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dari pandangan. Benar-benar seorang kultivator muda yang berhati-hati, dia semakin membuatku tertarik. Jika aku menyerapnya hingga kering, tato kekuatanku mungkin bisa pulih. Meiji menjilat bibirnya dengan tatapan licik. Dengan isyarat tangannya, ia memanggil gulungan binatang tato yang ada di atas kepalanya. Tangkap dia. Bawa kembali ke sini. Gulungan itu langsung memanggil tato naga hitam dan tato harimau raksasa. Kedua makhluk itu mengejar Wang Lin dengan kecepatan mengerikan. Di saat genting, Wang Lin mengeluarkan gulungan hitam yang ia temukan sebelumnya. Gulungan itu hanya memiliki satu titik ungu kemasan. Begitu terbuka,
naga dan harimau yang mengejarnya tiba-tiba berhenti. Mereka tampak ragu mendekat, tatapan mereka penuh kebingungan. Di kejauhan, Meiji terkejut luar biasa. Itu atlas binatang tato, bagaimana bisa dia memilikinya? Apakah ada leluhur yang meninggalkannya di luar? Dengan panik, ia memberi perintah. Kembali, naga dan harimau berubah menjadi sinar cahaya lalu kembali ke gulungan Meiji. Di saat yang sama, titik ungu pada gulungan Wang Lin berkilat. Dari dalamnya muncul siluet samar seorang wanita misterius. Seorang wanita memanggil tato naga dan harimau yang langsung bergetar lalu melilit tubuhnya dengan penuh kegembiraan. Tak lama kemudian, wanita itu kembali ke gulungan tato bis atlas bersama kedua tato tersebut. Nenek moyang ketiga di lapisan ke-11 memuntahkan darah akibat cedera saat binatang bertato dicuri. Dia terkejut karena ada leluhur yang mau menyegel dirinya menjadi tato bis di dalam gulungan. Nenek moyang ketiga memanggil tato bis atlas kembali, dan gulungan itu segera tertutup lalu menghilang. Wang Lin, yang berhasil mendapatkannya, segera terbang meninggalkan makam abadi tanpa memeriksanya lebih lanjut. Ia melindungi dirinya dengan fragmen jiwa untuk melewati pohon penjaga dan keluar ke malam gelap. Fragmen jiwa yang ia ambil dari nenek moyang ketiga kini menjadi entitas tersendiri dan tidak lagi bisa diambil kembali oleh nenek moyang tersebut. Bagi Wang Lin, fragmen itu sangat berguna sebagai kartu as melawan musuh tertentu. Di tempat lain, Zukwezi sedang berkultivasi dengan Cultivation Planet Heart di depannya. Hatinya dipenuhi kebencian pada Yun Kwezi, seorang pengkhianat yang pernah ia anggap seperti saudara. Zukwezi memendam dendam mendalam terhadap Qian Pinghai yang lebih memihak Yun Kwezi daripada dirinya. Dengan kegilaan dalam matanya, Zukwezi bertekad bahwa jika ia kalah, dia akan menghancurkan Cultivation Planet Crystal meski nyawanya jadi taruhannya, agar bisa menyeret klan abadi tertinggal ikut binasa. Sementara itu, Qian Feng sedang berada di garis depan barat benua Suzaku. Ia menyusun rencana untuk melawan Wang Lin, Cheng Yu, dan berniat merebut domainnya serta membalas dendam pada Zixin. Dia curiga terhadap niat orang tua yang memberinya harta rahasia, namun tetap bersiap menggunakan kekuatan itu jika terpaksa. Di sisi lain, Wang Lin tiba di Korps Sek di Zhao. Setelah meninggalkan makam abadi, ia sempat mencoba memperbaiki bendera 1 miliar jiwa dengan jiwa-jiwa di medan perang asing, tetapi gagal karena jiwa-jiwa itu tidak cocok dengan bendera. Kini ia mendatangi tubuh raksasa leluhur klan iblis raksasa di bawah tanah Korps Sek. Dengan membawa kapak raksasa leluhur itu, Wang Lin berniat mengambil darah raksasa tersebut untuk memperkuat tubuh aslinya agar dapat menggunakan teknik dewa kuno. Semua ini adalah bagian dari persiapannya sebelum meninggalkan planet Suzaku. Wang Lin bertekad tidak ikut campur dalam konflik planet Suzaku dan hanya ingin mendapatkan Cultivation Planet Crystal. Setelah itu, ia akan menuju planet Tianyun untuk mencari Yang Maha Melihat dan menjadi muridnya. Ia berjanji akan kembali suatu hari nanti dengan kekuatan yang membuat Suzaku harus tunduk padanya, seperti seorang kaisar. Sebelum pergi, Wang Lin memutuskan untuk menguji kemampuan Liu Mei dan Qian Feng, dua murid Zukwezi. Di ujung barat Zhao terdapat sebuah dataran yang sangat dingin. Tempat itu jarang dikunjungi pembudidaya karena hawa dingin yang ekstrim dan keberadaan aura 9 bumi yang berbahaya. Siapapun di bawah tahap Naschen Sol akan terluka parah jika menyentuhnya. Di sanalah Korps Sek Zhao berada. Wang Lin bergerak melintasi dataran itu seperti hantu. Formasi raksasa yang melindungi area tersebut tidak menjadi masalah baginya. Dengan mudah, ia menembus formasi dan menghilang ke bawah tanah, masuk ke area Korps Sek yang seperti labirin penuh terowongan dan gua. Di setiap gua, ada pembudidaya dengan berbagai tingkat kultivasi, sebagian besar di tahap pendirian yayasan, beberapa di tahap formasi inti, dan sedikit di tahap jiwa baru lahir. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar, memperlihatkan seluruh peta Korps Sek di benaknya. Dia memfokuskan perhatian pada gua pusat di mana Master Sekte, Li Qingping, sedang berkultivasi. Li Qingping, yang berada di tahap akhir Naschen Sol, duduk dikelilingi kabut hitam dengan tentakel-tentakel tak terhitung jumlahnya yang memanjang darinya. Meskipun rambutnya sebagian telah memutih, penampilannya masih tampan. Selama 200 tahun memimpin Korps Sek, ia jarang berhubungan dengan dunia luar dan selalu berhati-hati. Tujuannya adalah menembus tahap formasi jiwa agar mendapatkan tubuh baru dari markas Korps Sek di planet Suzaku. Namun, saat Wang Lin mendekat, kabut hitam di belakang Li Qingping tiba-tiba bergetar. Dua mata hantu muncul di kabut itu, penuh ketakutan. Suara Wang Lin menggema, menyebut sosok itu menarik karena bisa mendeteksi kehadirannya meski hanya berada di tahap pertengahan formasi jiwa. Sosok di dalam kabut hitam gemetar ketakutan. Ia mengaku bernama Cao Yidou, murid Sekte Milei dari planet Tianyun. Ia kehilangan tubuhnya dan membeli tubuh baru di Korps Sek. Cao Yidou menjelaskan bahwa ia berada di planet Suzaku karena biaya pemulihan di Tianyun terlalu mahal. Wang Lin bertanya dengan dingin tentang maksudnya berada di sana, membuat Cao Yidou semakin ketakutan. Ia segera menjelaskan bahwa semua ini hanyalah urusan pemulihan tubuhnya. Setelah mendengarnya, Wang Lin menyuruhnya meninggalkan tubuh Li Qingping. Cao Yidou langsung patuh, membuat Li Qingping terkejut dan ketakutan saat Wang Lin muncul. Satu pandangan Wang Lin sudah cukup untuk membuat tubuh Li Qingping berkeringat dingin dan tak berani bergerak sedikitpun.
Wang Lin kemudian menyeret jiwa asal Cao Yidou keluar dari kabut dan menginterogasinya. Cao Yidou mengira Wang Lin ingin memurnikannya menjadi harta, tetapi Wang Lin justru menolak ide itu, menyebut Cao Yidou bahkan tidak layak untuk itu. Wang Lin kemudian membuat penawaran, jadilah budakku selama 100 tahun. Setelah itu, aku akan memberimu tubuh transformasi jiwa. Tubuh transformasi jiwa adalah sesuatu yang sangat berharga, bahkan mustahil dimiliki oleh Cao Yidou jika ia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Setelah berpikir, Cao Yidou menyetujui tawaran itu, dengan syarat ia tidak akan mati selama 100 tahun tersebut. Wang Lin menyetujuinya dan mengatakan bahwa selama ia tidak mati, Cao Yidou pun tidak akan mati. Cao Yidou bersumpah setia kepada Wang Lin dan menyapanya sebagai tuan. Wang Lin kemudian menanyakan seberapa banyak pengetahuan Cao Yidou tentang planet Tianyun. Cao Yidou menjawab bahwa ia mengenal planet itu dengan baik dan bersedia menjadi pemandu Wang Lin ke sana. Mendengar itu, Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa dan memasukkan Cao Yidou ke dalamnya. Setelah itu, Wang Lin menghilang dari gua. Dalam perjalanannya, Wang Lin menyusuri labirin Corpse Sect menuju tempat di mana ia dulu pernah berkultivasi. Sepanjang jalan, tidak ada seorang pun yang menyadari kehadirannya. Akhirnya, Wang Lin tiba di gua lamanya. Di dalamnya ada seorang gadis biasa yang sedang berkultivasi, menyerap energi yin dari lubang kecil di dinding. Wang Lin hanya melihatnya sekilas, lalu berubah menjadi asap dan masuk ke lubang kecil itu. Saat ia menyusuri lubang itu, tiba-tiba terdengar suara panggilan dari bawah tanah. Selamatkan aku, Wang Lin mendengar suara misterius yang memanggilnya. Selamatkan aku, suara ini langsung menggema ke dalam jiwanya. Namun, Wang Lin mengabaikan suara tersebut dan terus melaju melalui lubang-lubang kecil di dinding gua. Tak lama kemudian, Wang Lin sampai di sebuah gua besar yang memiliki peti mati raksasa di tengahnya. Peti mati itu tampak polos tanpa hiasan, tetapi mengeluarkan aura yin yang sangat kental hingga berubah menjadi gas putih yang mengalir ke lubang-lubang di dinding. Wang Lin masuk ke dalam peti mati itu dan menemukan lubang raksasa yang memancarkan aura yin jauh lebih kuat. Ia terus melangkah masuk, menembus lapisan demi lapisan energi yin yang tebal. Suara, selamatkan aku, semakin jelas dan mendesak ketika Wang Lin memasuki lapisan gas biru yang sebelumnya sangat sulit ditembus. Namun, kini Wang Lin dengan mudah menghancurkan lapisan gas itu berkat kekuatan kultivasinya yang sudah jauh lebih tinggi. Di dasar lubang, Wang Lin menemukan sebuah gua besar yang ukurannya hampir sama dengan dataran di atas. Gua ini dipenuhi kabut putih pekat yang memancarkan energi yin sangat kuat. Di dalam kabut putih itu, terlihat kilatan cahaya hantu dan tanaman merambat ungu yang bergerak-gerak. Setiap kali tanaman itu bergerak, kabut putih semakin tebal. Wang Lin menggunakan teknik angin dasar yang diperkuat dengan energi spiritual surgawi. Hembusan angin itu berubah menjadi tornado besar yang menyapu kabut putih, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Di tengah kabut, tampak tubuh raksasa berkulit biru yang melayang di udara. Kulit tubuh ini sangat halus, hampir seperti cermin. Bagian atas tubuhnya dipenuhi tanaman parasit hijau keunguan. Setiap kali tanaman itu bergerak, tubuh raksasa sedikit menyusut, tetapi kemudian cepat pulih kembali, menghasilkan kabut putih di sekitarnya. Di dahi tubuh raksasa itu terlihat samar-samar kapak besar, yang memancarkan cahaya lemah. Wang Lin segera mengenali tubuh itu sebagai leluhur pendiri klan iblis raksasa, sosok yang dulu pernah memimpin klannya melawan klan abadi tertinggal dan membunuh 3 dukun 9 daun. Panggilan suara minta tolong, selamatkan aku, semakin jelas, seolah-olah leluhur itu merasakan kehadiran Wang Lin dan memohon bantuan padanya. Namun, Wang Lin tetap tenang dan mengabaikannya. Wang Lin menyadari bahwa tubuh raksasa ini masih memiliki kekuatan hidup yang luar biasa, tetapi kekuatan itu tertahan oleh formasi misterius. Tanaman parasit hijau keunguan itu juga menyerap energi kehidupan tubuh raksasa dan mengubahnya menjadi energi yin. Wang Lin mendarat di tubuh raksasa tersebut. Begitu ia menginjakkan kaki, tanaman parasit mulai bergerak liar dan mengeluarkan suara mendesis. Akar-akar tajam mereka berusaha menusuk Wang Lin. Namun, dengan tenang Wang Lin memunculkan api yang mengandung energi spiritual surgawi untuk membuat tanaman itu mundur. Wang Lin tidak menghancurkan tanaman-tanaman itu karena ia tahu mereka berkaitan dengan segel yang menahan tubuh raksasa tersebut. Jika segel rusak, tubuh raksasa itu bisa bebas, dan itu bisa menimbulkan masalah besar. Ia lalu mencoba memotong tubuh raksasa itu dengan pedang surgawi, tetapi kulit tubuh itu begitu kuat hingga pedangnya terpental, meninggalkan percikan api. Wang Lin tercengang karena mengira sebelumnya tubuh itu akan mudah dilukai. Setelah gagal melukai kulit raksasa, Wang Lin mengambil botol giok khusus untuk mengumpulkan darah. Ia berhasil membuat luka kecil di tubuh raksasa dan menampung tetesan darah ke dalam botol tersebut. Sementara itu, suara, selamatkan aku, terus-menerus memohon. Kini ditambah janji, selamatkan aku akan memberimu harta utama klan iblis raksasa. Namun, Wang Lin tidak tertarik dengan janji itu. Ia berpikir bahwa menyelamatkan sosok sekuat ini justru akan menjadi ancaman baginya. Baginya, satu-satunya tujuan berada di sana hanyalah untuk mengambil darah raksasa itu untuk keperluannya sendiri. Setelah mendengar tawaran, harta karun, dari tubuh raksasa, Wang Lin tetap tenang. Ia tahu bahwa jika ia membebaskan leluhur pendiri klan iblis raksasa ini,
maka dirinya bisa berada dalam bahaya. Leluhur itu kemungkinan besar akan membalas dendam karena Wang Lin pernah membunuh banyak anggota klan iblis raksasa sebelumnya dan menyegel mereka. Selain itu, sang leluhur bahkan tidak menjelaskan dengan pasti harta apa yang akan diberikan. Wang Lin kemudian mengambil bendera larangan miliknya. Dengan sekali kibasan, tali-tali gas hitam muncul membentuk pembatasan yang menyegel tanaman parasit di dada raksasa itu. Saat tanaman berhasil disegel, Wang Lin dengan cepat menyerbu dan mencabut salah satu cabangnya. Dengan hati-hati ia memastikan tanaman tidak rusak agar segel pada tubuh raksasa tidak terganggu. Setelah mendapatkan cabang, Wang Lin melangkah ke leher raksasa. Ia merasakan kekuatan hidup yang luar biasa dari tubuh raksasa ini saat ia menyentuhnya. Dengan cabang itu, Wang Lin menusukkannya ke leher raksasa dan memulai proses pengambilan darah. Di saat yang sama, suara dari dalam tubuh raksasa terdengar semakin mendesak. "Selamatkan aku jika kau menyelamatkanku. Aku bersedia menjadi budakmu dan meningkat. Aku juga akan memberimu harta klan iblis raksasa, logam pembuka surga." Wang Lin sedikit terkejut mendengar kata meningkat dan tunggangan. Suara itu menjelaskan bahwa anggota klan iblis raksasa yang besar sering digunakan para kultivator kuat sebagai tunggangan. Karena tubuh mereka sangat cocok untuk menjelajah bintang-bintang, tubuh mereka juga tidak terpengaruh oleh area berbahaya yang bahkan pembudidaya kuat pun tidak berani datangi. Namun, Wang Lin tetap curiga. Meskipun suara itu terdengar penuh harap dan mendesak, jawabannya sangat rinci setiap kali Wang Lin bertanya. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Leluhur klan iblis raksasa itu tampaknya sedang berusaha mengulur waktu. Wang Lin segera mempercepat proses pengumpulan darah dengan energi spiritual surgawi. Darah raksasa itu mengalir deras ke dalam botol giok milik Wang Lin. Suara dari dalam tubuh raksasa kini menjadi raungan penuh frustrasi. "Kenapa kau tidak mau menyelamatkanku saat aku bersedia menjadi tungganganmu? Apa yang sebenarnya kau inginkan sebagai imbalan?" Wang Lin tetap tidak terpengaruh dan bertanya, "Siapa kau?" Suara itu menjawab dengan bangga, "Aku adalah pemimpin cabang klan iblis raksasa, Lei Ji." Lei Ji kemudian menceritakan bahwa dirinya pernah diburu oleh dua dukun berdaun 11 dari klan abadi tertinggal hingga terluka parah. Saat ia melarikan diri, Corps Sek memanfaatkan kondisinya untuk menangkap dan menyegelnya di tempat ini. Meskipun darah Lei Ji terus mengalir deras ke botol giok, Wang Lin tetap tidak tergoda oleh janji-janji seperti tunggangan atau logam pembuka surga. Wang Lin dengan dingin berpikir bahwa meninggalkan Lei Ji dalam keadaan tersegel jauh lebih menguntungkan. Dengan begitu, ia bisa kembali kapan saja untuk mengambil darahnya tanpa risiko apapun. Saat darah semakin terkuras, Lei Ji kembali mencoba membujuk Wang Lin. "Aku memiliki esensi sumsum tulang. Energi dari itu bahkan lebih kuat daripada darahku. Kirimkan saja berita tentangku ke klan iblis raksasa atau ke Suzaku, maka aku akan memberikannya padamu." Namun Wang Lin tetap tidak bergeming. Ia menyadari bahwa Lei Ji semakin cemas karena darahnya terkuras, dan ia berusaha keras untuk mengulur waktu agar bisa membebaskan diri. Akhirnya, Wang Lin melompat dari tubuh raksasa itu sambil membawa botol giok yang kini penuh darah Lei Ji. Dengan cepat ia menarik kembali bendera larangan, menyebabkan tanaman parasit kembali aktif dan menutup luka di tubuh raksasa. Dari udara, Wang Lin berkata dingin, "Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Menyisakanmu di sini lebih menguntungkan bagiku. Harta apapun yang kau tawarkan tidak menarik bagiku." Setelah berkata demikian, Wang Lin pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, tubuh Lei Ji mulai bergetar keras. Ia meraung frustrasi karena hanya membutuhkan sedikit waktu lagi untuk memancing akar utamanya keluar agar bisa membebaskan jiwa dari tubuhnya. Namun kini semuanya gagal. Dari punggungnya, muncul deretan duri biru keunguan dan tanaman parasit semakin tumbuh lebat, terus menyerap energi kehidupannya. "Mayat sekte, jika aku bisa bebas suatu hari nanti, aku akan membalas dendam." Di tempat lain, Wang Lin kembali ke Corps Sek. Ia mengambil fragmen jiwanya yang ditinggalkan sebelumnya untuk memastikan situasi aman. Ia lalu pindah ke dataran di atas Corps Sek, namun saat ia melihat ke utara, ia terkejut oleh tsunami gas biru raksasa yang mendekat. Di tengah tsunami gas biru itu, tampak seorang anak laki-laki berbaju merah berjalan ke arahnya. Anak itu terlihat sangat tampan, dengan wajah putih seperti giok. Namun, ada api keganasan yang tersembunyi di balik matanya. Setiap langkah yang ia ambil membuat langit dan bumi bergetar, dan semua rumput serta awan berubah menjadi biru. Anak itu tersenyum tipis dan berkata, "Haha, Wang Lin, bagaimana menurutmu tentang tubuh baruku ini?" Bersambung, jangan lupa like dan share ya. Kalau minat berbelanja silakan cek showcase barangkali ada yang cocok. Terima kasih.